Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 81, Penolong yang Kuat. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah, tetapi dia merasa senang dalam hati. Muridnya, Duan Museng, tidak sekalkulatif Ming Shiyin meskipun dia beropini. Sejak pengepungan 10 elit besar, kesetiaan Duan Museng tetap stabil dan tak tergoyahkan. Dibandingkan dengan seperti Ming Shiyin dan Zhao Yue, dia lebih menyukai Duan Museng. Jika Duan Museng dan Ming Shiyin berada di alam yang sama, Duan Museng bisa dengan mudah menang dalam pertarungan melawan Ming Shiyin. Namun, Ming Shiyin telah mendapat manfaat dari pertempuran di Gunung Pengadilan Emas sebelumnya. Ming Shiyin memiliki terobosan dalam teknik jantung Bluetooth-nya. Meskipun kemajuan Duan Museng lebih lambat, tidak mengherankan jika dia memiliki terobosan di wilayahnya. Itu keren. Yuaner kecil bertepuk tangan dengan penuh semangat. Lu Zhou memandang Yuaner kecil dan menegurnya dengan suara rendah, "Kamu yang paling malas dan paling riang di sini. Anda harus bekerja keras untuk mengejar kakak senior Anda." Petik 2. Yuaner kecil menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku tahu." Petik 2. Sebenarnya, Lu Zhou tidak mengkhawatirkan Yuaner kecil. Dia mungkin yang terakhir bergabung dengannya, tetapi basis kultivasinya meningkat paling cepat. Bahkan Zhou Jifeng, murid agung dari Sekte Pedang Surgawi, mengakui bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Setelah beberapa saat, Duan Museng masuk ke aula, terlihat sangat bersemangat. Rantai yang masih ada di tubuhnya berdenting saat dia masuk. Zhou Jifeng mengikuti di belakang Duan Museng, ekspresinya penuh kekaguman dan kecemburuan. Pan Zong juga memasang ekspresi serupa di wajahnya. Sejak mereka berdua memasuki Gunung Golden Court, selain diganggu oleh beberapa murid, mereka, umumnya, senang dengan keadaan mereka saat ini. Paling tidak, mereka bisa fokus pada kultivasi dan tidak terlibat dalam urusan dunia. Bagaimanapun, alasan mereka berjalan di jalur kultivasi adalah untuk menjadi lebih kuat. Segera setelah Duan Museng memasuki aula besar Paviliun Langit Jahat, dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Saya beruntung dan berhasil menerobos ke alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Saya telah berhasil membentuk avatar 100 Tribulation Insight." Petik 2. Lu Zhou memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia mengelus jenggotnya. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus kalau kamu punya terobosan. Jalan kultivasi panjang, jadi ingatlah untuk tidak terlalu sombong atau tidak sabar. Pertahankan kerja bagus." Dia berbicara dengan aura seorang guru dan sesepuh. Perilaku Lu Zhou bertentangan dengan kesan bahwa Pan Zong dan Zhou Jifeng memiliki penjahat terbesar di bawah langit. "Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Saya akan mengingat mereka." Duan Museng bersujud dengan tulus. Loyalitasnya naik 1%. Jelas bahwa semakin tinggi persentasenya, semakin sulit untuk meningkatkannya. Lu Zhou tiba-tiba teringat tombak Tuan. Sepertinya pemilik tombak yang ditunjuk adalah Duan Museng. Dia menganggapnya logis. Bagaimanapun, Duan Museng mengembangkan teknik surgawi yang mencakup permainan pedang dan tombak. Karakter Duan Museng yang jujur dan galak membuat tombak lebih cocok untuknya dibandingkan pedang. Tombak dan pedang adalah dua senjata yang berbeda, tetapi akan menghasilkan hasil yang sama. Akan bermanfaat baginya juga jika Duan Museng semakin kuat. Setelah memikirkan hal ini, dia bangkit berdiri sebelum berkata, "Tunggu di sini. Aku akan segera kembali." Petik 2. Dimengerti. Petik 2, Lu Zhou kembali ke ruang tersembunyi. Dia mengangkat lengannya, dan Overlord Spear terbang ke tangannya. Naga yang diikat di sekitar poros Overlord Spear memberinya udara yang megah. Setelah Lu Zhou memperoleh Overlord Spear, dia kembali ke aula besar. Begitu dia tiba, dia melemparkan tombak Tuan ke Duan Museng. Suara mendesing. Yang lainnya kaget. Mereka mengira Lu Zhou akan menghukum muridnya sehingga mereka tidak mencoba menghentikan tombaknya. Duan Museng terkejut dan secara naluriah mengangkat tangannya dan menyilangkan rantai di depannya untuk membela diri. Dentang. Percikan terbang ketika Overlord Spear bertabrakan dengan rantai Duan Museng sebelum ditembakkan. Setelah melihat ini, dia dengan cepat meraih poros Overlord Spear. Hanya dengan pandangan sekilas, dia sudah terkesan dengan tombak itu. "Ini senjata yang bagus. Aku memberikan Overlord Spear kepadamu, gunakan dengan baik, dan jangan biarkan aku jatuh," kata Lu Zhou. Duan Museng sangat gembira saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia dengan cepat menyingkirkan tombak Tuan sebelum dia bersujud dengan hormat pada Lu Zhou. "Terima kasih untuk senjatanya, Tuan." Pada saat ini, Yuaner kecil, Zhou Jifeng, dan Pan Zong akhirnya sadar kembali dan menyadari niat Lu Zhou. Mereka merasa cemburu dan iri. Ding! Overlord Spear berhasil mendapatkan pemilik. Nilai yang diaktifkan, kelas surga.
Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou berhasil memikirkan beberapa hal. Sepertinya nilai senjata hanya akan diaktifkan sepenuhnya ketika diberikan kepada pemilik yang paling cocok. Jika itu diberikan begitu saja kepada orang lain yang tidak cocok untuk itu tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Jika dia tidak salah, Duan Museng akan bisa mematahkan rantai besi dingin dengan senjata tingkat surga. Sungguh hadiah yang bagus. Dia bertanya-tanya berapa banyak senjata yang tertinggal setelah kematian Ji Tiandao. Bagaimanapun, Ji Tiandao telah meremehkan terlalu banyak murid sehingga Lu Zhou harus bersikap adil kepada semua orang sekarang. Saat Duan Museng mendapatkan senjatanya, loyalitasnya meningkat 1% lagi. Tuan, saya juga menginginkannya, kata Yuaner kecil saat dia berlari ke arah Lu Zhou. Untungnya, Lu Zhou sudah memikirkan apa yang harus dikatakan. Basis kultivasi Anda masih terlalu rendah. Anda seharusnya tidak main-main. Petik 2. Seperti kata pepatah, kejahatan satu-satunya orang biasa adalah membawa batu giok. Bagaimana seorang kultivator alam pengadilan surgawi melindungi senjatanya? Meskipun sangat sulit untuk mengolah senjata tingkat surga, para pembudidaya yang kuat dengan niat buruk masih akan menginginkannya. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Baiklah, Yuaner kecil mengangguk dengan enggan. Duan Museng tidak akan melepaskan senjatanya yang baru diperolehnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia melihat sekeliling, ingin mencari seseorang untuk berdebat. Jelas, tuannya tidak mungkin. Ini berarti hanya Pan Zong dan Zhou Jifeng yang tersisa. Kamu berdua, Tuan ketiga, apakah Anda memiliki pesanan untuk kami? Berdebat dengan saya. Petik 2. Pan Zong dan Zhou Jifeng tercengang oleh kata-kata Duan Museng. Duan Museng tidak menunggu mereka menjawab sambil berkata, saya akan menunggu di belakang gunung. Sebelum dia pergi, dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Zhou dan dengan hormat berkata, Guru, saya akan berlatih dengan senjata saya. Aku akan pergi. Petik 2. Lanjutkan. Lu Zhou melambaikan tangannya. Pan Zong dan Zhou Jifeng memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka keluar dari paviliun langit jahat dengan enggan. Setelah ketiga orang itu pergi, seekor burung pembawa pesan terbang masuk. Yuaner kecil yang sangat mengetahui pekerjaannya dengan cepat menerima surat dari burung pembawa pesan. Tuan, ini adalah surat dari kakak senior keempat. Aku akan membacakannya untukmu. Dia dengan cepat membuka lipatan surat itu dan membacakan, Tuan, aku telah menyampaikan pesanmu kepada Ksatria Hitam, mereka akan tiba di Evil Sky Pavilion dalam beberapa hari. Saya akan mengawasi mereka di sepanjang jalan. Petik 2. Setelah Yuaner membaca surat itu, dia berseru kaget, Fan Xiwen benar-benar berani. Untuk berpikir dia dengan mudah setuju untuk datang ke sini. Menguasai. Jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Bunuh dia dengan satu tamparan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jika aku membunuhnya, siapa yang akan mengungkap kebenaran di balik pemusnahan desa naga ikan? Ekspresi wajah keriput Lu Zhou tetap tenang. Namun, dalam hati, dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Fan Xiwen, atau Leng Luo, selalu licik dan sangat menghargai hidupnya. Dia mirip dengan Jiang Aijian dalam hal ini. Namun, Jiang Aijian adalah karakter yang lincah, tetapi Fan Xiwen adalah pria yang penuh dengan skema. Tidak mungkin orang seperti itu mudah terprovokasi untuk datang ke paviliun langit jahat. Fan Xiwen seharusnya mendengar beritaku mengalahkan 10 elit besar. Karena dia tidak takut, saya bertanya-tanya dari mana kepercayaannya berasal. Petik 1. Bahkan ketika Lu Zhou mendapatkan avatar 9 daun melalui kartu bentuk puncak, tidak ada yang mempercayai rumor tersebut ketika menyebar. Yuaner. Petik 2. Ya Tuan, bagaimana kabar Ye Tianxin beberapa hari ini? Terlepas dari kulitnya yang mengejutkan, dia baik-baik saja, jawab Yuaner kecil. Lu Zhou mengangguk. Dia berdiri perlahan sebelum memasuki ruang tersembunyi lagi. Semoga perjalananmu aman, Tuan. Petik 2. Lu Zhou tahu dia perlu mempersiapkan kedatangan Fan Xiwen. Dia perlu menemukan cara untuk menekan Fan Xiwen. Selain itu, sepertinya Fan Xiwen terkait dengan kebenaran di balik kehancuran desa naga ikan yang ada hubungannya dengan ingatannya yang hilang. Lu Zhou membuka dashboard sistem begitu dia memasuki ruang tersembunyi. Dia memiliki 1310 poin prestasi. Dia telah kehilangan minat pada kartu pembalikan. Kondisinya saat ini tidak diragukan lagi lebih cocok untuk dia kultivasi. Ini berarti satu-satunya pilihannya adalah memilih undian berhadiah. Ding, murid Anda, Ming Xiyin, membunuh 2 ksatria hitam dalam perjalanan pulang. Memperoleh 200 poin prestasi. Petik 2. Ding, membunuh 2 ksatria hitam, memperoleh 200 poin prestasi.
Petik 2. Bab 82, Guru telah berbicara. Hati Lu Zhou sedikit bergerak. Ming Xiyin ini, dia tidak berhenti membuatku khawatir. Karena Anda sudah menyampaikan pesannya, Anda bisa kembali dengan damai. Anda hanya harus berkonflik dengan anak buah Fan Xiwen. Jika kamu memprovokasi Fan Xiwen dan membuat dirimu terbunuh, kamu hanya akan menyalahkan dirimu sendiri. Petik 1. Ming Xiyin masih cukup jauh dari paviliun langit jahat. Meskipun Lu Zhou bisa menyelamatkannya dengan kartu bentuk puncak, masih butuh waktu bagi Lu Zhou untuk menghubunginya bahkan jika dia melepaskan semua tekniknya untuk bergegas. Jika Ming Xiyin berhasil melarikan diri tanpa cedera dari Ksatria Hitam, dia yakin Ming Xiyin akan dapat melindungi dirinya dengan lebih baik di Gritian di masa depan. Jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Lu Zhou tidak menginginkan apapun terjadi pada Ming Xiyin. Meskipun muridnya ini sulit diatur, dia yakin Ming Xiyin memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang hebat dengan pendidikan yang tepat. Selain itu, dia juga berharap mendapatkan poin pahala melalui Ming Xiyin. Saat ini, dashboard sistem menunjukkan dia memiliki 1710 poin prestasi. Lu Zhou berpikir, aku punya 2 kartu serangan mematikan yang tersisa. Mereka seharusnya cukup. Rasio hit binding cage terlalu rendah. Saya harus membeli 2 lagi. Ketika dia membuka tab kartu item, dia melihat binding cage telah dibuka. Harganya masing-masing 200 poin prestasi, dan dia membeli 3 sekaligus. Aku punya 6 kartu binding cage sekarang, ini sudah cukup, kan? Saya akan pergi untuk undian lain kali. Ini akan sia-sia jika saya berhasil mendapatkan avatar. Saya hanya akan membuat 2 hasil imbang. Petik 2. 2 hari kemudian, Lu Zhou akhirnya memutuskan untuk berhenti memahami tulisan surgawi untuk saat ini. Setelah terus mempelajarinya, dia menemukan bahwa dia telah membuat kemajuan. Semakin dia memahaminya, semakin baik kondisi mentalnya. Peningkatan itu tampak muncul dengan sendirinya ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah contoh yang baik adalah ketika dia bertemu dengan Buddha Brahman Lalebay dan ketika murid keempatnya, Ming Xiyin, mendekati ruang tersembunyi. Dia berhasil tetap tidak terpengaruh oleh Brahman Lalebay dan mengusir Ming Xiyin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah proses pemahaman memungkinkan saya memperoleh kekuatan luar biasa? Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, untuk saat ini. Lu Zhou menutup antarmuka Heavenly Writing. Dia merasa bahwa dia terlalu tenggelam dalam memahami dan mempelajarinya selama 2 hari terakhir. Pada saat ini, suara Yuan kecil terdengar dari luar, "Tuan, kakak senior keempat sudah kembali." Baik, Lu Zhou meninggalkan ruang tersembunyi dan berjalan menuju paviliun. Dia melihat Ming Xiyin berlutut di aula. Wajah Ming Xiyin penuh dengan kotoran, dan dia terlihat sangat babak belur. Lega hati Lu Zhou, kesetiaan Ming Xiyin tidak berkurang. Nyatanya, tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ming Xiyin berkata, dengan sengaja berbicara dengan keras, "Salam, Tuan." Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggungnya, berdiri dan bicara. Di mana Ksatria Hitam sekarang? Petik 2. Ksatria Hitam pergi lebih awal, mereka kurang dari 10 mil jauhnya dari Gunung Golden Court. Mereka akan tiba kapan saja, jawab Ming Xiyin. Little Yuaner berseru kaget, begitu cepat. Pada saat ini, senyum yang tidak wajar muncul di wajah Ming Xiyin. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berjalan mendekat. Dia berdiri di depan Ming Xiyin dan memandangnya dengan penuh penilaian sebelum berkata, "Pemberani. Kurang ajar." Setelah mendengar ini, Ming Xiyin secara naluriah jatuh berlutut. "Saya mati. Tuan akan marah." Petik 1. Kami tidak jelas tentang kekuatan Fan Xiwen. Anda baru saja memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir, namun, Anda cukup berani untuk memprovokasi dia. Saya pikir Anda muak hidup, kan? Nada suara Lu Zhou mengandung sedikit teguran ketika dia berbicara. Aku tidak berani. Saya khawatir dia tidak akan datang jadi saya, melecehkan beberapa anak buahnya. Saya tidak berencana membunuh mereka, tetapi mereka tidak ingin melepaskan saya. Saya tidak punya pilihan selain bersembunyi di hutan dan merawat mereka di sana, jelas Ming Xiyin. Menipu. Lu Zhou mengevaluasi tindakan Ming Xiyin dengan tenang. Jika Fan Xiwen benar-benar membuatmu terluka, dia akan dapat dengan mudah berurusan denganmu. Dia tidak perlu memberimu kesempatan. Petik 2. Ming Xiyin ketakutan saat mendengar ini. Dia bertanya dengan suara kecil, Fan Xiwen begitu kuat. Pada saat ini, Yuaner kecil menimpali, nama aslinya adalah Leng Luo. Apa kau tidak membaca surat yang dikirim Master padamu? Petik 2. Ming Xiyin duduk di lantai dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang Fan Xiwen, tetapi dia tidak asing dengan namanya, Leng Luo.
Saat itu, reputasi Leng Luo tidak tertandingi. Jika gurunya tidak membuat dunia kagum dengan membesarkan 9 murid, reputasi Leng Luo akan bertahan lebih lama. Leng Luo adalah ahli licik dengan basis kultivasi yang mendalam. Bagaimana mungkin Ming Xiyin tidak merasa takut setelah membunuh ksatria hitam di bawah hidung ahli seperti itu? Mereka semua bertanya-tanya mengapa Fan Xiwen tidak bergerak. Pada saat ini, seorang kultivator wanita dari Derivat Moon Palace memasuki aula. Setelah membungkuk, dia berkata, Master Pavilion, Fan Xiwen meminta bertemu denganmu. Dia di luar. Petik 2. Ini dia datang. Lu Zhou melihat keluar pavilion langit jahat. Ming Xiyin bangkit, tampak sangat patuh sekarang. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Guru, haruskah saya mengusirnya sekarang? Anda bisa bertemu dengannya lain kali. Tuannya sudah tua. Bahkan jika tuannya bisa menekan Fan Xiwen dengan mudah dengan basis kultivasi dan kekuatannya, dia mungkin tidak ingin melawan elit seperti itu. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata dengan tenang, bawa dia masuk. Petik 2. Aku akan menjemputnya. Ming Xiyin bahkan tidak punya waktu untuk membersihkan dirinya sendiri sebelum dia keluar dari pavilion langit jahat. Yuaner kecil terkikik dan berkata, Tuan, aku pergi juga. Lu Zhou tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Fan Xiwen sudah berada di kaki gunung. Fan Xiwen adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan begitu gegabah untuk menyerang murid-muridnya. Di luar penghalang, Gunung Pengadilan Emas. Lebih dari 10 ksatria hitam menunggu berturut-turut, tampak mengesankan. Hanya satu ksatria yang berdiri di depan, dan dia tidak lain adalah Fan Xiwen. Bawahannya yang paling terpercaya, 4 Dark Knight, berdiri di tengah. Fan Xiwen melihat ke penghalang Gunung Pengadilan Emas yang bersinar dengan kilau emas saat dia berkata dengan suara serak, saya tidak berharap Gunung Pengadilan Emas memiliki formasi di tempat yang sempurna. Seorang ksatria hitam yang berdiri di belakang Fan Xiwen berkata, rumor mengatakan bahwa bahkan 10 elit alam kesengsaraan dewa baru lahir tidak dapat menghancurkan penghalang Gunung Pengadilan Emas setelah mereka bergabung. Formasi seperti itu benar-benar luar biasa. Petik 2. Fan Xiwen mengangguk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berempat akan menemaniku mendaki gunung sementara sisanya akan tinggal di sini dan menunggu. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat ke arah mereka dari puncak tangga dengan kecepatan kilat. Itu tidak lain adalah Ming Xiyin. Dia datang untuk berhenti tidak jauh dari penghalang. Dia melihat orang-orang di luar penghalang untuk memastikan bahwa mereka adalah ksatria hitam yang dia lihat di hutan. Orang yang berdiri di depan yang mengenakan baju besi hitam dan topeng harimau hitam dengan tubuh tinggi dan berotot pasti adalah Leng Luo yang terkenal. Dia merasa menggigil di tulang punggungnya ketika dia menatapnya. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan mengundangmu ke atas gunung. Petik 2. Fan Xiwen melirik Ming Xiyin dan berkata dengan suara lembut yang menipu, murid keempat pavilion langit jahat, Ming Xiyin, kamu membunuh 4 ksatria saya. Namun, karena tuanmu, aku tidak akan menentangmu. Petik 2. Senior, kamu benar-benar murah hati. Namun, saya hanya membela diri karena mereka terus memburu saya, kata Ming Xiyin. Seorang ksatria hitam yang berdiri di belakang Fan Xiwen menjawab dengan dingin, bukankah kamu yang pertama kali menyusup ke markas ksatria hitam? Saya hanya khawatir Anda tidak akan menyampaikan pesan tersebut kepada pemimpin Anda. Saya tidak akan dapat menanggung akibatnya jika saya gagal dalam tugas saya. Kalian semua tahu orang macam apa tuanku, kan? Ming Xiyin secara efektif menghentikan ksatria hitam untuk membalas dengan mengangkat tuannya. Fan Xiwen mengangkat tangan untuk memberi tanda pada bawahannya untuk tidak menyela. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan pernah menolak undangan dari tuanmu. Memimpin. Berdasarkan kata-katanya, dia sangat yakin dengan kekuatannya. Dibandingkan dengan Fan Xiwen, Ming Xiyin lebih menyukai Zuo Xinchan. Paling tidak, Zuo Xinchan memanggilnya sebagai tuan keempat. Dia menyukai suara itu. Sayangnya, sangat disayangkan Zuo Xinchan telah meninggal. Ming Xiyin berjalan ke penghalang sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah celah muncul di penghalang. Guru meminta Anda untuk naik sendiri. Petik 2. Menarik. Fan Xiwen mengangguk. Dia berjalan saat 4 Dark Knight mengikutinya. Dark Knight terakhir yang melewati penghalang berhenti sejenak untuk melihat Ming Xiyin sebelum dia berkata, murid keempat dari Evil Sky Pavilion, jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari bertukar beberapa gerakan. Petik 2. Tanpa mengedipkan kelopak mata, Ming Xiyi dengan tenang berkata, guru telah mengatakan bahwa saya tidak akan bertarung tanpa alasan. Bab 83, Fan Xiwen.
The Dark Knight tidak menjawab dan menyusul yang lainnya. Karena mereka berlima memakai topeng, tidak ada satupun ekspresi yang terlihat. Mereka meninggalkan ksatria hitam yang tersisa di kaki gunung saat mereka menaiki tangga yang menuju ke paviliun langit jahat. Di tengah jalan menaiki tangga, Fan Xiwen tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Kilatan pakaian hitam beterbangan di antara pepohonan di kanan sebelum melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Little Yuaner berdiri di dahan. Dia mengerutkan kening dan berkata, jelek. Dia menggambarkan mereka sebagai jelek, tidak menakutkan. Salah satu Dark Knight berbicara dengan kesal, Tuanku, paviliun langit jahat sepertinya tidak terlalu menghormati kita. Fan Xiwen mengangkat tangan untuk memotongnya. Kemudian, mereka melanjutkan ke atas gunung. Jika dia bisa menerima Ming Xiyin membunuh 4 kesatrianya tetapi tidak bisa mentolerir penghinaan ini, bagaimana dia bisa dihormati sebagai pemimpin ksatria hitam? Ketika dia berada di puncak daftar hitam, tidak ada kekurangan penghinaan yang dilemparkan padanya. Terlepas dari seberapa buruk penghinaan itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pelatihannya selama bertahun-tahun membuatnya mudah untuk mengabaikan hal-hal seperti itu. Yuaner kecil menarik wajah Ming Xiyin sebelum dia terbang kembali ke atas gunung. Mungkin, dia adalah satu-satunya yang bisa naik turun gunung dengan bebas karena dia dicintai oleh tuannya. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, adik junior kecilku selalu seperti ini. Tolong jangan menganggapnya serius. Petik 2. Fan Xiwen berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Petik 2. Sesaat kemudian, mereka tiba di Evil Sky Pavilion dan perlahan berjalan ke aula besar. Ming Xiyin menyapu pandangannya ke seberang aula. Dia menemukan Zhao Yue dan Ye Tianxin juga hadir. Mereka duduk di kursi, tampak lelah. Sementara itu, Duan Museng, Zhou Jifeng, Pan Zong berdiri di sebelah kiri. Fan Xiwen meletakkan satu tangan di punggungnya yang lurus seperti tongkat. 4 bawahannya berdiri berpasangan di belakangnya. Aula besar itu sunyi senyap saat ini. Mata semua orang tertuju pada 5 pengunjung. Fan Xiwen memandang Lu Zhou, lelaki tua yang duduk di tempat tertinggi di aula. Dia tercengang saat mata mereka bertemu. Rumor mengatakan bahwa hari-hari Ji Tiandao dihitung. Kultivasi 1000 tahun Ji Tiandao akan kembali ke alam setelah waktunya habis. Fan Xiwen selalu memiliki bakat untuk mengukur aura kehidupan seseorang. Memang, lelaki tua ini hanya memiliki sekitar 15 tahun tersisa dalam dirinya. Namun, dia tidak bisa mengukur basis kultivasi orang tua itu. Jika dia dengan paksa mencoba untuk menyelidiki basis kultivasi lelaki tua itu akan setara dengan provokasi yang terang-terangan. Tentu saja ini bukanlah tindakan yang paling rasional. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau mendominasi, Fan Xiwen menghormati senior Ji. Petik 2. Pada saat yang sama, 4 bawahan Fan Xiwen menangkupkan tangan sebagai salam juga. Lu Zhou tidak bisa melihat wajah mereka. Ekspresinya tenang. Seseorang akan merasa sulit untuk membaca pikirannya berdasarkan ekspresinya. Dia berkata dengan merendahkan, duduklah. Nadanya mirip dengan nada yang digunakan seseorang dengan status yang lebih tinggi ketika berbicara dengan mereka yang berstatus lebih rendah. Fan Xiwen menangkupkan kedua tangannya sebelum duduk. Kudengar kau ingin bertemu denganku, senior Ji. Aku tidak berani menunda jadi aku memimpin ksatria hitam kemari tanpa berhenti. Aku ingin tahu hal apa yang ingin kamu diskusikan denganku, senior Ji. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Dia menunjuk ke arah Ye Tianxin dan dengan santai berkata, saya yakin Anda mengenali orang ini. Fan Xiwen mengalihkan pandangannya dari balik topengnya. Dia melihat Ye Tianxin duduk di kursi di seberangnya. Dia sangat pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya tidak. Dia terdengar jujur. Yuaner kecil tiba-tiba terkikik dan berkata, ini adalah murid ke-6 tuanku. Dia adalah kakak perempuanku, Ye Tianxin. Dia membuat suara meludah sebelum berkata, pengkhianat. Jadi, dia murid ke-6 Evil Sky Pavilion. Saya minta maaf atas kekasaran saya, kata Fan Xiwen lembut. Lu Zhou mengangguk dan dengan tenang berkata, apakah kamu tahu tentang desa ikan naga? Tubuh Fan Xiwen segera berhenti. Namun, armor dan topengnya yang tebal dan berat menyembunyikan ekspresinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia tidak tahu tentang desa naga ikan. Bagaimanapun, desa itu terlalu kecil. Sebagai pemimpin ksatria hitam, mengapa dia mengingat sebuah desa kecil? Dia bertanya, mengapa Anda bertanya tentang desa ikan naga, senior tua? Ye Tianxin, kata Lu Zhou dengan tegas.
Ye Tianxin sedikit bergidik. Dia mendukung dirinya sendiri dan berbicara tanpa nada dalam nada suaranya. Desa Naga Ikan memiliki populasi sekitar 354 penduduk desa. Sekitar 150 tahun yang lalu, itu benar-benar hancur. Dia tidak melanjutkan berbicara setelah itu. Ye Tianxin telah menyelidiki insiden ini setelah dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas. Dia mengalami banyak masalah hanya untuk menemukan semua tanda yang menunjuk ke tuannya, Ji Tiandao, yang namanya saja akan mengejutkan tanah. Fan Xiwen mengangguk dan berkata, begitu. Saya benar-benar menyesal mendengar desa naga ikan telah dihancurkan. Namun, dia menoleh ke Lu Zhou dan bertanya, apakah ini alasan Anda memanggil saya ke sini, senior? Petik 2. Itu benar, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Apa hubungannya ini denganku? Catatan istana dan arsip lokal menyebutkan bahwa akulah yang menghancurkan desa naga ikan. Meskipun Lu Zhou tidak dapat melihat ekspresi Fan Xiwen, tidak luput dari pandangannya bahwa tubuh Fan Xiwen telah bergerak sedikit begitu dia selesai berbicara. Dia bertanya-tanya apakah ini menunjukkan keterkejutan atau kegugupan Fan Xiwen. Apakah begitu? Fan Xiwen bertanya, sedikit keterkejutan bisa terdengar di suaranya. Ketika Lu Zhou berbicara tentang dirinya sebagai pelakunya, semua orang bisa melihat ekspresi tidak wajar di wajah Ye Tianxin. Ksatria Hitam adalah pasukan khusus dari keluarga Kekaisaran Yan Agung. Mereka hanya beroperasi dalam bayangan. Wajar jika arsip istana tidak menyebutkan kekuatannya, kata Lu Zhou dengan tenang. Fan Xiwen menangkupkan tangannya dan berkata, setiap kultivator tahu bahwa Ksatria Hitam adalah kekuatan khusus dari keluarga Kekaisaran. Petik 2. The Black Knights belum pernah ke Measure Heaven River. Lu Zhou bertanya. Ketika Fan Xiwen mendengar pertanyaan itu, dia bertindak seolah-olah dia mengharapkannya. Dia adalah orang yang cerdas. Begitu Lu Zhou menunjuk Ye Tianxin, dia tahu Lu Zhou akan bertanya tentang masalah ini. Fan Xiwen tertawa serak, tawanya bergema di paviliun. Baiklah, mari kita kesampingkan insiden di desa ikan naga untuk saat ini. Sebenarnya, saya datang ke sini hari ini untuk membahas masalah tertentu dengan Anda, senior. Petik 2. Bicaralah, kata Lu Zhou singkat. Istana memiliki pesan untukmu. Sikap Fan Xiwen tiba-tiba berubah menjadi hormat. Istana tidak akan meminta pertanggungjawaban Evil Sky Pavilion atas berbagai perbuatannya di masa lalu. Ini termasuk pembunuhan 4 ksatria hitam oleh Ming Xiyin. Istana bersedia membiarkan masa lalu berlalu, tapi ada satu syarat, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, Pavilion Langit Jahat tidak boleh mengganggu bisnis keluarga Kekaisaran Yan Agung selama 10 tahun ke depan. Petik 2. Keheningan turun di aula besar. Beberapa murid bertukar pandang di antara mereka sendiri. Bahkan 4 bawahan kepercayaan Fan Xiwen tidak tahu tentang ini. Namun, mereka lega karena misi dari istana hanyalah ini. Permintaan ini sederhana. Ada banyak pembudidaya di Gritian. Beberapa ahli khawatir tentang kekuatan di dalam istana dan tidak akan ikut campur dalam berbagai urusan istana. Beberapa dari mereka ditawari amnesti dengan mendaftar dan menjadi bagian dari faksi beberapa orang berpengaruh. Setelah jeda sedikit, Fan Xiwen menambahkan, Ksatria Hitam tidak ingin menjadi musuh dengan Pavilion Langit Jahat juga kita tidak memiliki hak atau kekuatan. Aku mengatakan ini atas nama Ksatria Hitam. Saya harap Anda dapat mengabulkan permintaan ini, senior tua. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara. Bagaimanapun, dia sudah menyatakan alasannya untuk berada di sini. Semua orang memandang Lu Zhou, menunggu jawabannya. Namun, Ming Xiyin memecah keheningan terlebih dahulu dengan tawa kecil. Dia berkata, orang terakhir di aula ini yang mengoceh dengan sikap benar sendiri telah terbang dengan derek ke surga barat. Apakah Anda mencoba mengikuti jejaknya? Petik 2. Fan Xiwen menangkupkan kedua tangannya. Saya tidak berani. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan akhirnya berkata, Leng Luo. Petik 2. Hati Fan Xiwen berdebar kencang saat mendengar ini. Tubuhnya tanpa sadar menegang sejenak. Lu Zhou memandang Fan Xiwen dengan tatapan tajam dan berkata, apakah kamu mencoba mengancam saya? Bab 84, bahkan jangan berpikir tentang pergi. Terlepas dari betapa rendahnya nada suara Fan Xiwen atau betapa hormatnya sikapnya, siapapun dengan setengah otak akan dapat mendengar ancaman mendasar yang tersembunyi dalam kata-katanya. Pavilion Langit Jahat mungkin membuat ketakutan di hati orang-orang. Apakah itu karena Lu Zhou atau 9 muridnya? Bahkan jika mereka mengabaikan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan Pavilion Langit Jahat. Apa yang memberi Fan Xiwen kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu atau menghentikan Pavilion Langit Jahat untuk ikut campur dalam urusan keluarga Kekaisaran jika mereka menginginkannya? Apa maksudnya itu?
Fan Xiwen bangkit dan menangkupkan kedua tangannya lagi. Karena Anda mengetahui rahasia identitas saya, senior-senior, mengapa Anda menempatkan saya dalam posisi yang sulit? Leng Luo telah menghilang 300 tahun yang lalu bersama dengan rahmat dan dendam masa lalu. Kamu lebih tua dariku jadi aku harus memanggilmu sebagai kakak. Sejujurnya, masuk daftar hitam bukanlah sesuatu yang saya banggakan. Bahkan, noda itu sudah menjadi noda yang tak bisa dihilangkan dalam hidup saya. Dia berbicara dengan penuh semangat dengan rasa benar sendiri sehingga membuat orang merasa ngeri ketika mendengar kata-katanya. Orang yang pernah berada di urutan teratas daftar hitam dan telah melakukan setiap tindakan jahat yang dapat dibayangkan dan tidak terbayangkan di bawah langit ini mengatakan bahwa dia malu akan masa lalunya dan telah beralih ke jalan kebenaran. Bukankah itu lucu? Fan Xiwen terus berkata, untuk mengancammu, Ksatria Hitam tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Kami hanya menyampaikan pesan istana. Tidak ada yang dapat saya lakukan meskipun Anda memilih untuk menolak permintaan ini. Petik 2. Keheningan menyelimuti aula besar itu lagi. Ming Shihin mendengus, memecah keheningan lagi, dan berkata, jika kamu tahu permintaanmu akan ditolak, bukankah kamu hanya membuang-buang napas dengan mengatakannya? Duan Museng berbicara terus terang, Anda meminta paviliun langit jahat untuk tidak ikut campur dalam urusan istana. Menurut logika Anda, jika kami menyetujui permintaan Anda, bahkan jika seseorang dari istana akan membelah saya akan harus menanggungnya dan menahannya. Petik 2. Petik 2, petik 2. Basis kultivasi suster junior kelima Zhao Yue disegel oleh seseorang dari istana sebelum dia dikirim ke altar suci untuk aliansi pernikahan. Siapa yang akan menjawabnya? Siapa yang akan menjawab untuk kehancuran desa ikan naga? Duan Museng bertanya. Semua orang terkejut dengan kefasihan Duan Museng. Bagaimanapun, dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, Leng Luo, apakah kamu mendengar itu? Sepertinya dia setuju dengan kata-kata Duan Museng. Ini memberi murid-murid Lu Zhou ledakan kepercayaan diri. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi di masa lalu. Jika mereka berbicara tidak pada gilirannya, mereka akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Fan Xiwen menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak bisa menentang perintah istana. Senior tua, kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke level istana. Petik 2. Tidak, kamu tidak mengerti. Lu Zhou bangkit dan mulai menuruni tangga dengan tangan di punggung. Tindakan sederhana ini menyebabkan Fan Xiwen berdiri juga, jelas waspada. Pada saat ini, 4 bawahan Fan Xiwen juga merasa sedikit khawatir. Ji Tiandao adalah penjahat yang dikenal karena temperamennya yang berapi-api dan perubahan suasana hati yang tidak terduga. Tidaklah mengherankan jika Ji Tiandao kehilangan kesabaran karena perselisihan. Lu Zhou bertanya lagi, apakah Ksatria Hitam bertanggung jawab atas penghancuran desa naga ikan? Matanya yang penuh pengertian tertuju pada Fan Xiwen. Dia memegang kartu serangan mematikan di tangannya saat dia menunggu dalam diam untuk jawabannya. Pertanyaannya bergema di seberang aula. Ketika Ye Tianxin yang lemah dan bingung mendengar pertanyaan ini, matanya membelalak. Dia memandang tuannya dengan tidak percaya sebelum melihat Fan Xiwen yang berdiri di seberang tuannya. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia berpikir, apakah benar ada sisi lain dari cerita desa naga ikan? Suasana menjadi tegang dan berat. Fan Xiwen tidak menjawab pertanyaan Lu Zhou secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, suku lain tidak akan pernah diizinkan untuk hidup di tanah Gritian. Ada terlalu banyak dari mereka di Measure Heaven River. Saat dia berbicara, dia dengan santai melirik Ye Tianxin. Ini sama baiknya dengan penerimaan langsung. Fan Xiwen cerdas. Dia tahu bahwa berdebat tentang masalah atau menyangkal kebenaran tidak ada artinya dalam situasi ini. Paviliun Langit Jahat tidak akan memanggilnya ke sini jika mereka tidak memiliki alasan dan bukti yang cukup. Setelah mendengar kata-kata Fan Xiwen, semua orang bertukar pandangan. Apakah Anda merusak catatan di istana dan arsip lokal? Aku melakukannya. Fan Xiwen tidak membantah tuduhan tersebut. Sebaliknya, dia berkata, tidak banyak yang memiliki akses ke arsip istana. Senior, apakah Anda memiliki informan di istana? Lu Zhou tiba-tiba berbalik, mengabaikan pertanyaan Fan Xiwen. Jadi, kaulah yang memfitnahku. Ji Tiandao telah melakukan banyak hal buruk. Namun, bahkan perbuatan jahat dari 9 muridnya akan ditempatkan padanya oleh orang-orang di dunia kultivasi. Seiring waktu berlalu, dia menjadi semakin terkenal, dan banyak orang akan memaksakan kejahatan mereka padanya. Lagi pula, dia sudah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, apalagi ketika kejahatannya, apakah dia melakukannya atau tidak, tumbuh, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimanapun,
Akan memakan banyak waktu untuk membersihkan namanya. Namun, Lu Zhou tidak bisa mentolerir hal seperti ini. Fan Xiwen dengan cepat berkata, Ksatria Hitam hanya mengikuti perintah. Kami bukan dalang di balik ini, selain itu, dari apa yang saya tahu, murid ke-6 Paviliun Langit Jahat adalah pengkhianat. Mengapa Anda mengadu domba diri Anda dengan istana hanya untuk pengkhianat, senior? Setelah mendengar ini, Ye Tianxin memaksa dirinya untuk berdiri. Dengan tubuh fana, dia meraih pedang yang dibawa oleh salah satu kultivator wanita dari Derivat Moon Palace. Semangat! Bilahnya bersinar dengan dingin saat Ye Tianxin mengarahkan pedang ke arah Fan Xiwen. Bang! Fan Xiwen tidak bergerak. Tangannya tetap di punggungnya. Dia seperti patung yang terbuat dari batu. Pedang itu retak dan hancur saat mendarat di atasnya. Semua orang kaget. Mata Ye Tianxin memerah. Dia berkata dengan nada marah, siapa dalang? Siapa ini? Suara mendesing. Fan Xiwen melepaskan gelombang energi yang mendorong Ye Tianxin menjauh. Senior Ji, Ksatria Hitam tidak ingin menjadi musuh dengan Paviliun Langit Jahat. Saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Adapun dalang, maafkan saya karena tidak bisa menjawab Anda. Karena saya sudah menyampaikan pesan istana kepada Anda, terserah Anda apa yang Anda putuskan untuk lakukan, senior tua. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Setelah melihat ini, 4 bawahan Fan Xiwen berdiri dan menangkupkan tangan sebelum pergi bersama pemimpin mereka. Fan Xiwen mengambil 2 langkah ke depan sebelum tiba-tiba berhenti. Namun, sebagai junior, aku punya 2 nasihat untukmu, senior. Pertama, lebih baik tidak melawan istana. Bagaimanapun, 10 tahun akan berlalu hanya dalam sekejap mata. Kedua, meskipun Ksatria Hitam tidak bisa dibandingkan dengan Paviliun Langit Jahat, kami juga bukan pemaksa. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Sejak mereka tiba di Evil Sky Pavilion sampai sekarang, mereka terus-menerus diabaikan dan tidak dihormati. Mereka belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Mereka harus kehilangan harga diri dan martabat mereka di sini. Bahkan Fan Xiwen telah bertindak dengan rendah hati. Namun, setelah mendengarkan kata-kata perpisahan Fan Xiwen, mereka merasa sangat segar. Simpul di hati mereka sepertinya telah lenyap dengan kata-katanya. Mereka menganggap pernyataannya sesuai. Bagaimanapun, memang benar bahwa Ksatria Hitam tidak mudah menyerah. Sebelum 5 pengunjung bisa meninggalkan paviliun, Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata dengan suara yang seolah-olah tenang, apakah saya mengizinkan Anda pergi? Fan Xiwen berhenti di jalurnya. Jantungnya berdegup kencang. Saat aku memanggilmu ke sini, aku tidak berniat membiarkanmu pergi. Lu Zhou melambaikan tangannya. Duan Museng dan Ming Xiyin sangat ingin bertindak. Mereka mengira tuan mereka akan menghindari konflik. Bagaimanapun, Ksatria Hitam dikirim oleh istana. Duan Museng dan Ming Xiyin bukanlah individu yang tidak mengetahui luasnya langit seperti Zuo Xinchan. Mereka benar-benar tidak mengharapkan lelaki tua itu begitu pantang menyerah. Suara mendesing. Suara mendesing. Ming Xiyin dan Duan Museng langsung menembak. Fan Xiwen berbalik perlahan dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini demi pengkhianat? Lu Zhou menjawab dengan sembrono, aku akan menghukum pengkhianat itu pada waktunya. Ini bukan tempat bagimu untuk menyuruhku berkeliling. Katakan padaku dalang di balik insiden itu, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Petik 2. Fan Xiwen mulai sadar. Dia kembali ke kursinya. Dia menangkupkan tangannya dan berteriak, 4 Dark Knight. Iya, tuanku, jawab 4 Dark Knight serentak. Karena Evil Sky Pavilion ingin menyaksikan kekuatan Ksatria Hitam, kami akan mengabulkan keinginan mereka. Petik 2. Bis, 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 bis. 4 dengungan berdering di udara sebelum 2 avatar teratai emas 3 daun dan 2 daun lotus emas muncul. Avatar-avatar itu, masing-masing setinggi 30 hingga 40 kaki, menjulang di atas yang lain, diselimuti aura yang mengintimidasi. Bab 85, murid itu sengit. Yang lain melihat keempat avatar dengan kaget. Namun, Lu Zhou tidak terkejut. Pemimpin besar Ksatria Hitam yang pernah berada di urutan teratas daftar hitam, tentu saja, memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Karena dia cukup berani untuk datang, itu berarti dia yakin akan kekuatannya dan pasukannya. 4 Dark Knight adalah ahli ranah kesengsaraan baru lahir. Fan Xiwen meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berkata, saya mendukung kata-kata saya. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan Evil Sky Pavilion. Kata-katanya diparut di telinga para pendengar. Ini adalah contoh yang bagus untuk bergerak maju dengan mengambil langkah mundur. Dia terus mengatakan dia tidak ingin menentang Evil Sky Pavilion, tetapi tindakannya bertentangan dengan kata-katanya. Bahkan pengkhianat Evil Sky Pavilion,
Ye Tianxin, marah saat mendengar kata-kata Fan Xiwen. Sementara itu, Lu Zhou sedang mempertimbangkan pilihannya. Little Yuaner tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 4 ahli ranah kesengsaraan dewa baru lahir. Ming Xiyin dan Duan Museng masing-masing bisa menangani seorang kesatria. Itu meninggalkan dia dengan 2 ksatria dan Fan Xiwen, pemimpin ksatria hitam, yang basis kultivasinya sangat dalam. Secara alami, dia bisa menggunakan kartu serangan mematikan dan menyingkirkan Fan Xiwen segera, tetapi dia belum menemukan dalang sebenarnya dari insiden desa naga ikan. Selain itu, jika dia membunuh Fan Xiwen, kartu item yang tersisa tidak cukup untuk menangani 4 ksatria yang tersisa. Meskipun dia memiliki poin prestasi yang tersisa untuk mendapatkan lebih banyak kartu serangan mematikan, dia ingin menyimpan poin prestasi sebanyak yang dia bisa. Lagi pula, poin prestasi sulit didapat. Sementara Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya, salah satu dari 4 ksatria hitam mulai memprovokasi Ming Xiyin, sejak kamu membunuh orang-orang kami, aku sudah gatal untuk berdebat denganmu. Ming Xiyin baru saja menerobos ke ranah kesengsaraan Divinity yang baru lahir. Dia sedikit bingung dengan ini dan mundur beberapa langkah. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya sebelum melompat ke belakang pada suatu sudut. Ksatria hitam ini sangat percaya diri. Dia bermaksud untuk mengalahkan Ming Xiyin sendiri. Mundur, kita, ksatria hitam, tidak perlu menggunakan kekuatan dalam jumlah. Para Dark Knight senang dengan perkembangan ini. Dan dengan demikian, keduanya bertarung dengan sengit, meninggalkan aula dan membawa pertarungan ke kejauhan. Lu Zhou berpikir itu baik-baik saja. Meskipun avatar Ming Xiyin belum memiliki daun, dia telah ditekan untuk waktu yang lama sebelum dia menerobos ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Mirip dengan Duan Museng, Ming Xiyin bisa dianggap sedang dipersiapkan. Apalagi, pertempuran seperti ini akan membantu pertumbuhan mereka. Dengan kelicikan Ming Xiyin, dia pasti akan kabur jika tidak bisa mengalahkan lawannya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Ming Xiyin. Di samping itu, Duan Museng bereaksi berbeda. Dia berkata dengan suara yang dalam, satu saja tidak cukup. Kalian berdua bisa datang padaku sekaligus. Dia mengacungkan tombak tuannya, rantainya berdentang keras dalam prosesnya. Fan Xiwen berbalik sedikit untuk melihat Duan Museng. Senjata tingkat surga. Senjata tingkat surga, tombak tuan, tampak sangat agung di tangan Duan Museng. Naga itu melingkar dari ujung tombak hingga ujungnya. Duan Museng meraih ekor dan kepala naga secara bersamaan dan mengguncang tombaknya. Primal Ki yang kuat dan menakutkan melonjak keluar dari Overlord Spear segera. Dia tidak memberi lawannya waktu untuk berpikir saat dia menyerang, tanpa peringatan, ke arah salah satu Dark Knight. Ksatria kegelapan memindahkan avatarnya dan menangkis serangan Duan Museng. Namun, jarak antara seseorang yang memiliki senjata tingkat surga dan seseorang yang tidak memiliki senjata tingkat surga cukup lebar. Ini adalah pengetahuan umum di dunia kultivasi. Energi dari senjata tingkat surga sangat meningkatkan kekuatan Duan Museng. Seorang pengguna senjata yang terampil juga dapat mencapai terobosan dalam avatarnya dengan senjata tingkat surga. Namun, tanpa avatar, keuntungan dari ranah Naschen Divinity Tribulation akan hilang. Bang, 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 Duan Museng menyodorkan tombak tuan tanpa ampun. Saat ini, tombak itu tampak seperti naga. Sepertinya dia membuat lawannya kewalahan. Dia bertarung lebih berani saat pertempuran berlanjut. Tidak butuh waktu lama sebelum dia dan lawannya membawa pertarungan mereka keluar dari aula besar juga. Aku akan pergi. Dark Knight ketiga merasa ada sesuatu yang salah jadi dia dengan cepat memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan, membuat pertarungan 2 lawan 1. Dengan senjata tingkat surga, Duan Museng bisa menghadapi avatar 2 daun dan avatar 3 daun sekaligus. Dia telah dengan keras menekan lawannya sebelumnya. Namun, ketika lawan lain bergabung, tekanan padanya, secara alami, meningkat. Kedua Dark Knight itu bekerja bersama dan mengirimkan gelombang energi yang kuat ke Duan Museng. Duan Museng mengangkat Overlord Spear sebelum dirinya dan membungkusnya dengan rantainya. Bang! Duan Museng mundur dengan cepat dan meluncur di atas tanah dengan kakinya. Terselubung oleh energinya, dia menciptakan 2 parit panjang dan sempit saat dia meluncur di tanah. Yang lain menyaksikan dengan mulut ternganga. Bagaimanapun, Duan Museng tidak tampak seperti seseorang yang baru saja menerobos ke alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Dia tampak lebih seperti seseorang yang telah berada di dunia ini untuk waktu yang lama. Dia memegang tombaknya dengan terampil juga. Setiap kali dia melepaskan 100 serangan dan 1000 lapisan gelombang di lapangan yang panas, dia akan meninggalkan 100 bayangan sisa dari tombaknya di belakangnya. Orang bisa melihat betapa menakutkannya senjata tingkat surga.
Inilah alasan mengapa banyak pembudidaya mendambakan senjata tingkat surga. Fan Xiwen tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan sebelum dia memuji, jika saya tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya seorang murid dari Paviliun Langit Jahat yang tidak memiliki daun dapat bertahan melawan dua lawan. Petik 2. Pada saat ini, Dark Knight yang tersisa di sisinya berkata dengan lembut, "Leader, aku juga ingin ikut berperang." Petik 2. Fan Xiwen mengangkat tangan tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Lu Zhou yang berdiri dengan ekspresi tenang di wajahnya. 4 Dark Knight berada di alam Naschen Divinity Tribulation. Mereka jarang menunjukkan kekuatan mereka, orang yang berdebat dengan Ming Xiyin adalah yang pertama, Cheng Zhonghe. Yang berdebat dengan Duan Museng adalah Old Second, Yue Zong, dan Old Fourth, Duan Yanhong. Ksatria yang tersisa ini adalah Old Third, Li Qing. Dia seorang pemanah dengan presisi tinggi. Fan Xiwen dengan sengaja menyebutkan ketepatan Li Qing dengan panah. Dengan kata lain, Li Qing bukanlah petarung jarak dekat. Dia bisa bergabung dalam pertempuran kapan saja. Fan Xiwen terus berkata, sangat jarang menemukan senjata tingkat surga, Li Qing tidak seberuntung itu. Yang dia miliki hanyalah busur guru tingkat bumi. Namun, dengan busur ini, dia bisa mengenai segala sesuatu dalam jangkauan penglihatannya dengan presisi 100%. Petik 2. Pada saat ini, busur utama Li Qing beresonansi dengan avatarnya dan terbang ke tangannya. Fan Xiwen menangkupkan tangannya ke arah Lu Zhou lagi dan berkata, saya akan mengatakannya lagi, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh dengungan keras di luar aula besar. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara juga. Zhou Jifeng berseru kaget, sebuah avatar sedang bertunas. Saat avatar menumbuhkan daun, itu akan segera tumbuh. Tingginya, jarak yang ditempuh, cakupan radiasi, aura, dan asupan primal ki akan meningkat juga. Tuan ketiga benar-benar berbakat. Dia menumbuhkan daun di tengah pertempuran. Menumbuhkan daun berarti basis budidayanya akan meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, mereka mendengar teriakan Duan Museng. Overlord Spear telah didorong ke atas. Pakaian Duan Museng sobek-sobek, memperlihatkan tubuhnya yang tinggi, kokoh, dan berotot. Dia mengulurkan lengannya, rantainya ditarik kencang. Energinya melonjak ke sekitarnya, ini adalah kekuatan seorang kultivator yang telah menumbuhkan daun. Para Dark Knight, Old Second dan Old Fourth, harus mundur sedikit. Overlord Spear bergerak ke bawah dengan kecepatan kilat, ujungnya mengiris rantai. Dentang, dentang, rantainya putus. Pada saat ini, Duan Museng tampak seperti binatang yang sangat berbahaya saat dia memegang tombak tuan dengan tangan besarnya. Rasakan kekuatanku. Trio itu sekali lagi terkunci dalam pertempuran. Pertempuran itu lebih ganas dari sebelumnya. Lu Zhou tidak berharap Duan Museng memiliki terobosan saat ini. Dia mengangguk puas. Fan Xiwen melambaikan tangannya. Maksudnya jelas. Roger, pemanah yang terampil, Li Qing, mengangkat tangannya dan memegang Master Bow. Primal ki dan energinya melonjak. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata dengan dingin, aku benar-benar membenci orang yang paling sering menyelinap ke orang lain. Dia mengangkat tangan kanannya sebelum mengarahkannya ke depan. Pecahan miniatur kartu tampak membentuk siklon di telapak tangannya. Suara mendesing. Primal ki di sekitarnya langsung diserap oleh topan. Lu Zhou melempar benda di tangannya dengan lembut. Target, pemanah terampil, Li Qing. Melihat ini, Fang Xiwen panik. Dia berteriak, dodge it. Dia tidak mengharapkan Lu Zhou untuk bergerak saat ini. Dia berasumsi Lu Zhou hanya akan terus mengamati pertempuran. Pada saat ini, segel tangan besar muncul di udara. Segel keberanian yang hebat. The Great Seal of Fearlessness membuat semua orang dari Evil Sky Pavilion merasa aman dan tak kenal takut. Fan Xiwen bisa merasakan bahaya dari segel ini. Dia dengan cepat mengirim Li Qing terbang menjauh dengan serangan telapak tangan. Li Qing mengencangkan cengkeramannya pada busurnya saat dia terbang keluar dari aula besar. The Great Seal of Fearlessness terus menembak ke depan, menambah kecepatan. Fan Xiwen berusaha dengan paksa memblokirnya dengan energinya yang besar. Bang! Itu sia-sia. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Semua orang terikat lidah. Mereka menyaksikan saat Great Seal of Fearlessness berlayar menuju Li Qing. Ini agak mirip dengan ketika Kong Xuan dibunuh dengan satu serangan di altar suci. Perbedaannya adalah Kong Xuan dibunuh oleh segel tangan roda Vajra Agung. The Great Seal of Fearlessness tidak hanya besar, tapi juga cepat. Bab 86, murid terus menjadi sengit. Li Qing membeku di udara. Dia memegang Master Bow di tangan kirinya saat dia menarik tali busur dengan tangan kanannya sebelum dia membentuk panah dengan energinya.
Tindakannya menunjukkan betapa terampilnya dia. Gerakannya alami dan tepat. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan Great Seal of Fearlessness. Panah Li Qing hanya meninggalkan riak kecil pada segel sebelum menghilang. Anak panahnya sepertinya telah diserap oleh segel. Bagaimana itu mungkin? Mata Li Qing membelalak. Matanya yang awalnya dipenuhi dengan kepercayaan telah digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Energi kuat dari segel yang padat dan panas seperti magma mendarat di tubuh Li Qing. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Li Qing dikalahkan. The Great Seal of Fearlessness telah memblokir pandangan mereka. Mereka hanya melihat Great Seal of Fearlessness muncul sebelum ditembakkan dan menghilang. Tempat di udara tempat Li Qing pernah berdiri saat ini kosong. Dia tidak terlihat dimanapun. Udara sepertinya berhenti saat ini. Fan Xiwen bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan avatarnya untuk menyelamatkan bawahannya. Li Qing adalah salah satu bawahannya yang paling setia dan membantu. Bagaimana dia bisa kehilangan bawahannya begitu saja? Usahanya untuk memblokir dan menghentikan segel dengan energinya tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat segel terbang menuju bawahannya. Dia sangat terguncang oleh perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya ini. Sepertinya Master Evil Sky Pavilion, Ji Tiandao, mantan lawannya, semakin kuat. Dia tercengang dan sulit menerimanya. Pada saat ini, suara dari pertempuran Duan Museng dan dua Dark Knight mencapai telinga semua orang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Evil Sky Pavilion? Namun, mendekati batas umurnya, kemerosotan basis kultivasinya, Fan Xiwen bingung. Dia membunuh Li Qing, seorang pemanah yang terampil di alam kesengsaraan Divinity baru lahir, hanya dengan satu serangan. Sepertinya kekuatan Ji Tiandao masih pada puncaknya. Petik 1. Tuan, kekuatan Anda tak tertandingi dan luar biasa. Little Yuaner berseru kaget saat dia bertepuk tangan, menghancurkan kesunyian di aula besar. Dia menunjuk Fan Xiwen dan berkata, Guru, ada orang lain yang kamu lewatkan. Zhou Jifeng dan Pan Zong terpesona. Mereka tidak terkejut seperti Fan Xiwen karena mereka telah menyaksikan pemandangan yang lebih sulit dipercaya sebelumnya. Apakah itu avatar 9 daun, teknik pamungkas Ji Tiandao yang tampaknya tak ada habisnya yang dapat membunuh lawannya hanya dengan serangan atau kekuatannya yang tampaknya masih berada di puncaknya, mereka lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan dengan segel besar ketidaksabaran. Ye Tianxin, di sisi lain, mundur satu langkah. Tubuhnya yang lemah membuatnya sulit untuk berdiri sehingga dia mengambil tempat di kursi. Jika bawahannya tidak mendukungnya, tidak ada orang lain yang akan membantunya karena mereka tidak ingin mendekatinya. Ekspresi Fan Xiwen tidak terlihat di balik topeng hitamnya. Namun, kesunyian dan punggung lurusnya sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat marah dan tidak menyerah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan gigi terkatup, aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atas pembunuhan ksatria hitam lainnya. Namun, siapapun yang menyentuh 4 Dark Knight adalah musuhku. Petik 2. Semua orang bisa melihat dengan jelas perubahan 180 derajat dalam tingkah laku Fan Xiwen. Dia tidak lagi menghormati saat berbicara. Dia tidak memanggil Lu Zhou dengan istilah hormat seperti yang dia lakukan sebelumnya dan mulai memanggil Lu Zhou, kamu. Ini jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Lu Zhou terus melihat pertempuran yang terjadi di luar aula besar. Duan Museng bertempur dengan gagah berani saat pertempuran berlanjut. Selain itu, afinitasnya dengan Overlord Spear juga meningkat. Beberapa saat yang lalu, kedua Dark Knight itu berada di atas angin, tapi mereka secara bertahap dipukul mundur. Pada saat ini, sepertinya mereka serasi. Jelas bahwa Duan Museng pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Adapun Ming Xiyin, Lu Zhou sama sekali tidak khawatir. Di antara 4 Dark Knight, orang yang mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek adalah Chen Zhonghe, atau Old Fuss. Gunung Pengadilan Emas adalah wilayah Evil Sky Pavilion. Penghalang biasanya naik. Dengan tuan mereka membatasi mereka, para murid tidak berani keluar dari ikatannya. Karenanya, mereka menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi gunung dan mengetahui setiap sudut dan celah seperti punggung tangan mereka. Lu Zhou tahu bahwa Ming Xiyin bermaksud mempermainkan lawannya dengan menggunakan keakrabannya dengan medan untuk keuntungannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menatap Fan Xiwen. Leng Luo, pada akhirnya, kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Fan Xiwen mengepalkan kedua tangannya. Primalkinya menjadi gelisah saat ini. Yang lainnya mundur selangkah. Mereka tahu Fan Xiwen akan segera pindah. Jika Evil Sky Pavilion tidak bertanggung jawab atas kematian Li Qing dan memberi kami penjelasan, saudara-saudaraku di Ksatria Hitam dan Istana tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Energi Fan Xiwen melonjak dengan setiap kata yang dia ucapkan.
Energinya terus tumbuh lebih kuat dan lebih padat. Sementara itu, Lu Zhou tetap tenang seperti biasa. Dia tidak langsung menyerang Fan Xiwen. Dia ingin melihat apa yang dimiliki mantan lawannya, yang pernah berada di daftar hitam teratas, di lengan bajunya. Dia ingin tahu mengapa Fan Xiwen begitu percaya diri untuk datang ke sini. Pada saat ini, primal Qi Fan Xiwen melonjak ke segala arah sebelum avatar kolosal muncul. Jika struktur Evil Sky Pavilion tidak stabil atau tidak dilindungi dengan formasi khusus, kemunculan avatar tersebut akan membuat pavilion tersebut runtuh. 8 daun, Zhou Jifeng sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut dengan ini. Jika mereka tidak melihat avatar 9 daun Lu Zhou secara pribadi, mereka akan lebih takut. Bahkan di antara avatar 8 daun, ada perbedaan dalam kekuatannya. Ji Tiandao telah memiliki avatar 8 daun 300 tahun yang lalu ketika dia berada di puncak daftar hitam. Saat ini, dia memiliki avatar 9 daun. Lu Zhou terus mengelus jenggotnya, dia sama sekali tidak menganggap Fan Xiwen sebagai ancaman. Dia berkata dengan sembrono, Leng Luo, apakah hanya ini yang kamu punya? Fan Xiwen berbicara dengan suara yang dalam, beberapa abad yang lalu, kami seimbang, saya tidak berpikir saya akan bisa mengalahkan Anda sekarang, tapi itu masih akan berakhir imbang. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bergerak, memenuhi ruangan dengan bayangannya. Semua orang tersandung ke belakang. Target Fan Xiwen, Lu Zhou, Master Pavilion Langit Jahat, berdiri di tempatnya. Dia menjentikkan lengan bajunya. Jaring besar yang dijalin dari segel energi ditembakkan dari lengan bajunya, melindunginya. Dia berpikir sendiri sambil mengelus jenggotnya, teknik gaib Dao. Dia pikir dia harus menyia-nyiakan kartu tanpa celah, tetapi tampaknya kartu Binding Cage sudah cukup. Tingkat keberhasilannya 30%. Apakah itu akan memukulnya? Yah, bahkan jika itu tidak mengenainya, itu masih cukup untuk mengalihkan perhatian dan mengusirnya, kan? Petik 1. Jaring itu berkilauan dengan kilauan keemasan dan ukurannya bertambah. Apa teknik ini? Semua orang dikejutkan oleh pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya ini. Tidak ada teknik di Great Yan yang mirip dengan ini. Fan Xiwen berteriak, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Menurutmu ini cukup untuk menghentikan teknik Dao gaib dari avatar 8 daun. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Fan Xiwen bergerak secepat kilat menuju net. 10 meter, 3 meter, 1 meter. Dentang. Sebelum Fan Xiwen mencapai Lu Zhou, jaring itu tiba-tiba bergeser ke lantai, dan sangkar besar yang juga bersinar dengan kemilau emas tiba-tiba muncul, menempati sebagian besar ruang di aula besar. Bam! Fan Xiwen yang menggunakan teknik Dao gaib menyerbu ke dalam sangkar, tidak dapat menghentikan momentumnya. Ding! Menangkap ahli ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir 8 daun. Dihadiahi 200 poin prestasi. Petik 2. The Binding Cage telah mendarat. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Yah, bagaimanapun juga, ada kata sangkar dalam namanya. Itu tidak mungkin hanya menjadi jaring. Item ini lebih berguna dari yang saya harapkan. Dia bertanya-tanya berapa banyak poin prestasi yang akan dia dapatkan jika dia membunuh target 8 daun. Menangkap target membuatnya mendapatkan lebih sedikit poin dibandingkan dengan menangkap seorang murid pavilion langit jahat. Jika Binding Cage Card tidak menangkap Fan Xiwen, dia akan mengalami kerugian. Fan Xiwen menabrak jeruji tipis kandang yang dibentuk oleh energi khusus, mencoba membebaskan dirinya. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggung sambil bertanya, Leng Luo, saya akan bertanya lagi. Siapa dalang di balik insiden desa ikan naga? Petik 2. Di saat yang sama, kandang mulai menyusut. Sebelumnya, itu menghabiskan hampir seluruh ruang aula besar. Itu mulai menyusut ke tengah. Fan Xiwen mundur, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Lu Zhou. Dia melihat sekeliling kandang sebelum berkata dengan suara yang dalam, kamu pikir kamu bisa menahan saya di sini? Bab 87, murid menjadi galak lagi. Kamu pikir kamu bisa menahan aku di sini? Kata-kata Fan Xiwen dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, semua pembudidaya ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir 8 daun yakin akan kekuatan mereka sendiri. Sangkar berdinding 4 membentuk matriks persegi dan terus menyusut. Fan Xiwen mundur 3 langkah. Dia mengangkat tangannya di depan dirinya dan mulai membuat segel tangan. Lu Zhou mengangguk ringan dan memujinya. Teknik Agung Dao Gaib, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menguji kemampuan Binding Cage. Apakah sangkar itu mampu menahan teknik agung? Hanya dalam sekejap mata, Fan Xiwen menyelesaikan segel tangan. Begitu dia selesai, gelombang energi melonjak keluar darinya lagi. Bang!
Kandangnya terus menyusut. Bang, 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 bang. Gambar sisa yang tak terhitung jumlahnya memantul dari dinding bagian dalam kandang. Seolah-olah binatang buas mengamuk di kandang saat ini. Mata rata-rata orang tidak akan bisa menangkap pergerakan bayangan belakang Fan Xiwen. Kecepatannya terlalu cepat. Namun, para pembudidaya masih dapat melihat sekilas gerakannya meskipun tidak terlalu jelas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fan Xiwen sangat luar biasa. Suara benturan terus bergema di aula besar. Namun, meski dengan teknik agung, Fan Xiwen gagal membebaskan dirinya dari sangkar pengikat. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Tingkat penangkapannya hanya 30%, namun Anda tetap tertangkap. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa suara benturan di telinganya. Dia berteriak, "Susut." Dengan perintah sederhana, Binding Cage menyusut dengan kecepatan luar biasa. Retak. Armor dan topeng Fan Xiwen hancur, memperlihatkan wajahnya. Sangkar itu sekarang telah menyusut ke titik di mana ia mengikat tubuhnya. Lu Zhou hanya melirik Fan Xiwen dengan acuh tak acuh sebelum dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Wajah Fan Xiwen rusak, membuatnya terlihat menakutkan. Nah, seperti kata pepatah, akan sulit menjaga sepatu tetap kering jika harus sering bepergian di sepanjang sungai. Fan Xiwen telah melakukan segala macam perbuatan jahat 300 tahun yang lalu, tidak mengherankan jika dia menanggung bekas luka untuk itu. Setelah itu, dia mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari Ji Tiandao. Sungguh ironis melihatnya dalam kondisi seperti ini. Lu Zhou berkata, dari awal sampai akhir, kaulah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Pada titik ini, Fan Xiwen sudah menyerah untuk berjuang. Dia bisa merasakan bahwa sangkar itu tidak hanya menguncinya di tempatnya, tetapi juga mempengaruhi basis kultivasinya. Dia mencoba untuk mengedarkan primal ki di lautan ki dantiannya tetapi tidak berhasil. Dia bahkan tidak memikirkan untuk membebaskan diri menggunakan kekuatan fisiknya. Dia menatap Lu Zhou, jelas tidak mau menerima kekalahannya. Lu Zhou tampak tidak terganggu oleh kejadian itu seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya, dan memang demikian. Oh senior, apa yang kamu inginkan? Fan Xiwen bingung. Kekuatan Evil Sky Pavilion benar-benar melebihi harapannya. Semua yang terjadi hari ini di luar ekspektasinya. Lu Zhou bertanya dengan dingin, siapa dalang di balik insiden desa naga ikan? Fan Xiwen tidak percaya bahwa penjahat tua yang sangat kuat ini akan menyinggung para ksatria hitam dan orang-orang penting di istana sebagai pengkhianat. Dia terbatuk dan berbalik. Lu Zhou tidak keberatan. Dia berkata, saya punya waktu luang. Waktu. Fan Xiwen terkekeh, 15 tahun. Aku akan memberimu paling lama 15 tahun. Setelah itu, siapa yang akan mengingatmu? Petik 2. Little Yuaner mengangkat tangannya dan membalas, aku akan. Petik 2. Fan Xiwen memandang gadis itu tanpa berkata-kata. Lu Zhou hanya berkata, itu tidak penting. Petik 2. Senior tua, tidak ada gunanya membunuhku. Semua yang bergabung dengan ksatria hitam bersiap untuk kehilangan nyawa mereka. Bahkan jika Anda membunuh kami semua, Anda tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Petik 2. Keras kepala. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan Fan Xiwen. Bagaimanapun, Fan Xiwen telah menghabiskan 300 tahun di Black Knights. Sudah lebih dari cukup waktu baginya untuk menjadi tangguh dan tutup mulut. Seseorang seperti Fan Xiwen tidak bisa diancam dengan kematian. Bagaimanapun, Lu Zhou tidak terburu-buru. Karena orang-orang di negeri ini mengira dia hanya punya waktu 1 dekade lagi untuk hidup, dia akan melakukan yang terbaik untuk hidup baik dan panjang untuk membenci mereka. Di luar aula besar, Duan Museng sepertinya telah berubah menjadi orang lain setelah menumbuhkan daun. Primal ki-nya sombong dan gerakannya keras dan kasar. Meski begitu, pikirannya tajam. Dia selalu berhasil menghindari serangan kedua Dark Knight sebelum mereka mendarat padanya. Pertarungan trio benar-benar intens. Bahkan lantai batu kapur dari alun-alun di luar aula besar benar-benar hancur. Namun, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan dengan tenang mengamati pertempuran itu. Trio itu terkunci rapat dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, terlalu lambat. Suaranya yang telah diliputi oleh primal ki sampai ke telinga Duan Museng. Duan Museng mengerti maksud tuannya. Saat dia bergerak, kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Pada saat ini, tombak tuan yang dia pegang tidak lagi terlihat. Bayangan bisa dilihat di mana-mana. Kedua Dark Knight itu sedikit terkejut. Setelah pertarungan berlarut-larut, akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan kecepatan dan kekuatan mereka.
Namun, Duan Museng tidak hanya mempertahankan kecepatan dan kekuatannya, tetapi tampaknya mereka juga meningkat. Monster yang luar biasa. Lu Zhou menunjuk ke pertarungan yang sedang berlangsung dan berkata, Leng Luo, kamu tidak hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri, tetapi kamu juga benar-benar meremehkan paviliun langit jahat. Petik 2. Jelas bahwa Duan Museng dengan cepat berada di atas angin. Kedua Dark Knight itu tiba-tiba merasakan tekanan pada mereka meningkat secara dramatis saat ribuan bayangan dari tombak melesat ke arah mereka. Serangan itu sepertinya tidak terpengaruh oleh energi dan perlindungan dari avatar mereka. Jika potensi penuh tuan tombak dilepaskan, itu bahkan bisa menghancurkan avatar. Kedua Dark Knight itu mulai tertekan di bawah tekanan saat mereka mundur dengan avatar mereka. Mustahil. Bagaimana bisa seorang kultivator ranah kesengsaraan Divinity baru lahir yang baru saja menumbuhkan tekanan daun seorang kultivator ranah kesengsaraan Divinity 2 daun dan 3 daun pada saat yang sama? Ketika Duan Museng melompat, Lu Zhou berkata kepadanya, kapan kamu akan menggunakan teknik terkuatmu jika tidak sekarang? Teknik terkuat dari metode budidaya disebut teknik besar. Sebuah teknik besar akan menguras banyak primal ki seseorang. Oleh karena itu, para pembudidaya tidak akan sembarangan menggunakan teknik besar mereka. Namun, Duan Museng tampak seperti mesin yang diisi dengan primal ki yang tidak terbatas. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata tuannya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia mengacungkan Overlord Spear-nya saat dia mengingat demonstrasi teknik besar oleh Lu Zhou. Tombak dan pedang hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang sama. Dia berteriak, intervensi surgawi yang tidak sempurna. Dalam sekejap, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan turun. Mundur. Kedua Dark Knight itu mundur dengan cepat. Sayangnya, sudah terlambat. Bang, bang, bang. Energi pelindung kedua Dark Knight itu ditembus oleh Overlord Spear. Pada saat yang sama, bayangan tombak menusuk mereka dari kiri dan kanan. Dengan dua pukulan cepat, mereka dikirim terbang. Jatuh. Kedua Dark Knight itu mendarat di lantai batu kapur yang rusak dengan tabrakan. Darah mengalir dari luka di bahu mereka. Saat mereka menekankan tangan ke bahu untuk menghentikan pendarahan, mereka memandang Duan Museng dengan ketakutan. Mereka telah sangat dikalahkan. Tidak ada skema backhand atau serangan diam-diam. Duan Museng telah mengalahkan mereka dengan adil. Ekspresi Lu Zhou tenang. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dengan kemenangan itu, kepercayaan Duan Museng naik ke langit. Dia sangat gembira. Dia berlutut dan menangkupkan kedua tangannya sebelum dia berkata, terima kasih atas instruksinya, Tuan. Saya senang saya tidak mengecewakan Anda dan berhasil mengalahkan keduanya. Dia menunjuk Yue Chong dan Duan Yanhong dengan Overlord Spear-nya, khawatir mereka akan lolos dari bawah hidungnya. Fan Xiwen mencengkeram jeruji kandang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada satu lagi, kata Lu Zhou dingin. Fan Xiwen menelan ludah. Keyakinan dan keberanian awalnya telah dipangkas oleh pukulan terus-menerus. Bawahan ini tidak berguna. Bawahan ini tidak berguna. Yue Zong dan Duan Yanhong berteriak serempak, tampak malu. Setelah mendengar ini, Yuaner berbicara, tidak perlu menyebut dirimu tidak berguna. Karena kamu dikalahkan oleh tuanku, kamu bisa membual tentang itu di masa depan. Petik 2. Duan Museng menggaruk kepalanya. Bukankah aku yang mengalahkan mereka? Bab 88, tidak disengaja. Little Yuaner terkikik dan pindah ke sisi Lu Zhou. Dia berkata, kakak ketiga, Anda harus berterima kasih kepada Tuan karena telah memberi Anda tombak Tuan karena itu membantu avatar Anda menumbuhkan daun. Ketika Little Yuaner menyebutkan Overlord Spear, yang lain dipenuhi dengan rasa iri. Puncak dari pertempuran itu adalah Overlord Spear. Kedua Dark Knight, Yue Chong dan Duan Yanhong, menerima kekalahan mereka dengan anggun. Bagaimanapun, mereka telah dipukuli oleh monster seperti Duan Museng. Apalagi, dia dipersenjatai dengan senjata kelas surga. Duan Museng mengangguk. Kamu benar, adik kecil. Intervensi surgawi saya yang tidak sempurna sangat jauh dari kekuatan Tuan. Jika bukan karena Overlord Spear, aku tidak akan bisa mengalahkan keduanya. Petik 2. Yue Chong dan Duan Yanhong mendongak dengan susah payah. Ketika mereka melihat Fan Xiwen yang terikat, mereka tampak ketakutan. Mengapa pemimpin Ksatria Hitam, seseorang dengan avatar 8 daun, tidak berdaya untuk melawan? Setidaknya, mereka telah bertarung sengit dengan avatar 2 dan 3 daun mereka meskipun pada akhirnya mereka dikalahkan. Dengan basis kultivasi pemimpin mereka, dia seharusnya bisa bertarung dengan Jitian Dao selama 3 hari 3 malam sebelum hasilnya jelas. Mereka tidak dapat disalahkan karena tidak menyadari apa yang terjadi di Aula Evil Sky Pavilion karena mereka asyik dalam pertempuran mereka.
Sementara itu, Lu Zhou masih berdiri di dalam aula besar seolah-olah itu hanya hari biasa. Dia melihat ke arah Yue Chong dan Duan Yanhong sebelum dia berkata dengan dingin, segel basis kultivasi mereka. Petik 2. Dimengerti. Duan Museng menangkupkan kedua tangannya. Pada saat ini, Pan Zong melangkah maju dan berkata, serahkan ini padaku. Saya ahli dalam hal ini, basis kultivasi seorang kultivator pada dasarnya mengedarkan primal qi dari laut dan tian mereka melalui 8 meridian luar biasa mereka. Metode konvensional untuk menyegel 8 meridian tidak semudah kelihatannya. Banyak karakter licik suka menyesuaikan dantians mereka sehingga mereka dapat membuka blokir meridian yang tersegel. Petik 2. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia mengangguk dan berkata, memang, teknik penyegelan meridian sekte kejelasan memiliki poin kuat yang unik. Petik 2. Pan Zong merasa lebih termotivasi ketika mendengar pujian Lu Zhou. Yue Chong memelototi Pan Zong dan berkata, sekte kejelasan adalah sekte bergengsi dari jalan mulia. Bagaimana sekte itu bisa memiliki pengkhianat sepertimu? Petik 2. Kata-kata ini menusuk titik pahit Pan Zong. Diam, pecundang. Dia bergerak cepat dan menggunakan teknik penyegelan meridiannya. Duan Museng berdiri di samping saat dia memegang Overlord Spear secara terbalik. Dia terus mengawasi kedua Dark Knight itu. Jika mereka membuat gerakan tiba-tiba, dia akan langsung mengubahnya menjadi 2 jiwa yang mati. Tidak butuh waktu lama sebelum Pan Zong menyegel basis budidaya Yue Chong dan Duan Yanhong. Dia hanya seorang kultivator alam pengadilan surgawi sehingga dia hampir menghabiskan semua energinya untuk menyegel 2 basis budidaya elit alam kesengsaraan baru lahir. Dia tidak memiliki primal qi tersisa saat ini. Setelah dia menyeka keringat di dahinya, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Master Pavilion, saya telah menyegel 8 meridian mereka. Tidak ada yang bisa membuka blokir mereka kecuali saya. Petik 2. Lu Zhou hanya melambaikan tangannya, dan Pan Zong kembali ke tempatnya. Kemudian, Lu Zhou berkata, kunci mereka. Jaga mereka di bawah pengawasan konstan. Bahkan dengan basis kultivasi mereka tersegel, dia ingin seseorang mengawasi mereka setiap saat. Pan Zong merasa percaya diri adalah hal yang baik, tetapi terlalu percaya diri bisa membuat orang menjadi sombong. Dimengerti. Pan Zong dan Zhou Jifeng melangkah maju untuk membawa keduanya pergi. Tanpa basis kultivasi mereka, mereka seperti sepotong daging di atas talenan. Lu Zhou kembali ke singgasananya di aula besar. Dia duduk perlahan dan berseru, Ye Tianxin. Petik 2. Ye Tianxin bergidik. Mungkin, itu karena kondisinya yang lemah, tapi dia sepertinya sangat kesakitan. Ketika Lu Zhou memanggil namanya, dia turun dari kursi dan berlutut. Dia berkata dengan emosional, Ma Master. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, mengabaikan Ye Tianxin. Sebaliknya, dia melihat Fan Xiuwen. Dia berkata, Leng Luo, saya telah memberi Anda banyak kesempatan. Karena Anda tidak menyayangi mereka, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Fan Xiuwen memaksakan diri untuk berdiri. The Binding Cage menahannya seperti mantra pengencang band. Dia berkata, Senior, tidak perlu membuang-buang napas. Sejak saya dikalahkan, saya pantas mati. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang dengan avatar berdaun 8 bersedia merahasiakan seseorang di istana. Apakah orang ini layak membuang nyawamu? Pada titik ini, dia tidak berpikir dia akan dapat menemukan identitas dalang. Pasti salah satu rahasia besar bagi seorang elit dengan avatar berdaun 8 untuk menjaga rahasia ini dengan hidupnya. Dia harus mencari cara lain untuk menyelidiki masalah ini. Fan Xiuwen berkata, pada titik ini, tidak ada artinya untuk bertukar kata. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Sikapnya sedingin biasanya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Ding! Ming Xiyin telah membunuh target di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Menghadiahkan 1000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengar ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, The Dark Knight, Chen Zhonghe, menurutmu apakah dia masih hidup? Fan Xiuwen mengira Lu Zhou mencoba menyerangnya secara psikologis. Dia berbalik dengan mengejek. Chen Zhonghe sangat terampil. Meskipun Ming Xiyin sangat kuat, dia seharusnya tidak meninggalkan aula besar, semakin luas ruangannya, semakin menguntungkan bagi Chen Zhonghe. Anda telah membunuh Li Qing, dan Chen Zhonghe akan membunuh Ming Xiyin. Saya kira kita bahkan sekarang. Petik 2. Yuaner kecil tidak tahan mendengar kata-kata ini dan langsung mengutuk, omong kosong. Siapapun bisa menyombongkan. Membual. Fan Xiuwen terkekeh sebelum dia berkata dengan suara seraknya, gadis kecil,
paviliun langit jahat memang sangat kuat, tapi itu telah mengubahmu menjadi katak di dalam sumur. Ketika saya melakukan perjalanan di bawah langit tanpa terkekang bertahun-tahun yang lalu, bahkan tuanmu tidak dapat menghentikan saya. Mengapa Anda memelototi saya? Petik 2. Yuaner kecil berbalik dengan tergesa-gesa dan tiba-tiba melihat keluar aula besar. Meskipun Fan Xiwen tertahan oleh sangkar pengikat, itu tidak menghentikannya untuk menoleh ketika dia menemukan Duan Museng, Ye Tianxin, dan para pembudidaya wanita dari Istana Bulan Turunan sedang melihat keluar aula besar juga. Ming Xiyin telah muncul di pintu masuk, dan cahaya menyinari dirinya saat dia perlahan masuk. Tampak jelas bahwa dia dalam kondisi babak belur, jubahnya berlumuran darah. Dia memegang pisau pendek di tangan kanannya yang masih berlumuran darah. Setelah melihat ini, Fan Xiwen mengerutkan kening, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia ingin bergerak, tetapi ujung Overlord Spear tiba-tiba muncul di garis pandangannya. Jika kau ingin mati, cukup satu tusukan dari tombak yang diperlukan untuk membunuhmu, kata Duan Museng mengancam. Pada saat ini, Ming Xiyin telah berjalan ke aula besar, terlihat sedikit kelelahan. Namun, sedikit kegembiraan bisa terlihat di wajahnya. Dia jelas senang dengan kemenangannya. Dia meletakkan pisaunya di lantai dan berkata, saya tidak sengaja membunuh Chen Zhonghe, dia menyembunyikan senjata kelas atas bumi. Saya tidak punya pilihan selain membunuhnya untuk membela diri. Petik 2. 1. Mata Fan Xiwen bergerak-gerak tak terkendali. Dia mengira kemenangan Chen Yonghe pasti. Bagaimanapun, Ming Xiyin tidak memiliki senjata, dan dia belum menumbuhkan daun apapun di avatarnya. Di sisi lain, Chen Zhonghe adalah Dark Knight dengan basis kultivasi paling mendalam. Chen Zhonghe memiliki avatar 3 daun puncak, dan dia memiliki senjata kelas bumi. Dia mulai batuk keras, tidak dapat menerima hasil ini. Ki dan darahnya yang melonjak membuatnya sakit tak tertahankan. Para pembudidaya wanita dari Derivat Moon Palace sangat terkejut. Mereka tidak tahu paviliun langit jahat sekuat ini. The Derivat Moon Palace terlalu kecil dibandingkan. Setelah mendengarkan laporan Ming Xiyin, Lu Zhou hanya memberikan pujian kecil. Tidak buruk. Petik 2. Ming Xiyin sangat senang mendengarnya. Ekspresinya menjadi cerah saat dia berkata, Guru, senjata kelas bumi ini sangat berharga. Saya ingin memperbaikinya. Petik 2. Fan Xiwen meraung, kamu berani. Little Yuaner dengan cepat menjawab, benarkah? Anda mencoba untuk mengintimidasi kami pada tahap ini. Petik 2. Chen Zhonghe yang telah meninggal akan membalikkan kuburnya jika dia tahu senjatanya akan disempurnakan. Namun, Ming Xiyin sangat peduli tentang hal-hal ini. Saya meminta izin Anda, Tuan. Bab 89, Implikasi. Bagaimana bisa Fan Xiwen tidak marah? Orang-orang ini ingin memperbaiki senjata bawahannya yang sudah mati. Namun, sebagai pecundang, dia tidak punya suara dalam hal ini. Jika dia telah dikalahkan oleh orang-orang dari Jalan Mulia, dia masih bisa mengejek mereka. Namun, ini adalah paviliun langit jahat. Bahkan jika Ming Xiyin merobek tendon dan tulang Chen Zhonghe, tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Dia hanya bisa memelototi orang-orang ini tanpa daya. Dia mencoba mengedarkan primal ki-nya lagi, tetapi dia menemukan dantiannya masih kosong. Fan Xiwen adalah orang yang berpengetahuan luas. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas dan telah melihat semua jenis metode dan teknik kultivasi dari sekte yang berbeda. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi teknik binding cage. Semakin dia tidak terbiasa dengan sesuatu, semakin sulit baginya untuk mempertahankannya. Lu Zhou duduk dengan punggung tegak di singgasananya saat dia melihat pisau itu. Akhirnya, dia berkata tanpa emosi, bawakan itu padaku. Petik 2. Ya Tuan. Ming Xiyin sangat senang di dalam hati. Dia mengambil pisau berharga itu dengan kedua tangannya dan memberikannya kepada Lu Zhou dengan hormat sebelum dengan patuh mundur ke samping. Senjata tingkat surga sangat langka. Banyak pembudidaya bahkan tidak akan bertemu satu sama lain sepanjang hidup mereka. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki senjata tingkat surga, jika basis kultivasi mereka tidak, setidaknya, di ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir, mereka tidak akan berani mengungkapkannya begitu saja. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk berjaga-jaga terhadap pembudidaya yang lebih kuat yang mendambakan senjata tingkat surga. Oleh karena itu, banyak pembudidaya puas dengan memiliki senjata kelas atas bumi. Itu bisa ditempa dan disempurnakan menjadi senjata tingkat surga di masa depan. Namun, sangat sulit untuk memperbaiki senjata. Mustahil untuk menyempurnakan senjata tanpa menghabiskan beberapa dekade untuk prosesnya. Meski begitu, banyak pembudidaya yang mau mencobanya karena iming-iming senjata tingkat surga terlalu kuat. Lu Zhou mengambil pisaunya dan menaksirnya.
Desain pisaunya bukan yang terbaik. Faktanya, itu sedikit di sisi yang lebih buruk. Dia mengangkat tangan kanannya dan anem muncul dari udara tipis di tangannya. Dia menggunakan anem untuk menebas pisau itu. Semua orang tercengang dan bingung dengan tindakan Lu Zhou. Dari sudut pandang mereka, sepertinya Lu Zhou telah menarik jarinya ke seberang pisau. Pisau itu adalah senjata kelas atas bumi, mereka pikir tidak masuk akal bahwa Lu Zhou mencoba mematahkan pisau dengan tangan kosong. Meskipun mereka semua memiliki pemikiran yang sama, secara alami, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan pikiran mereka. Fan Xiwen berkata dengan suaranya yang dalam, seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, mendambakan kepemilikan orang mati, bagaimana kamu tidur di malam hari? Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, jika kami hidup sesuai standar Anda, mereka yang memperebutkan senjata di dunia kultivasi tidak akan bisa tidur di malam hari. Petik 2. Fan Xiwen tidak bisa membalas. Memang biasa bagi orang untuk memperebutkan senjata. Lu Zhou menggelengkan kepalanya setelah memeriksa senjata itu. Sebelumnya, ketika dia menggunakan tanpa nama untuk melawan pedang kembar pria dan wanita, pedang kembar itu tidak terluka. Saat ini, senjata tingkat bumi puncak ini juga tidak terpengaruh oleh anem. Apakah ini berarti tanpa nama bahkan tidak berada di tingkat kelas bumi? Lu Zhou membuang pisaunya, dan Ming Xiyin segera menangkapnya. Ming Xiyin sangat senang. Namun, begitu dia menangkap pisaunya, dia mendengar retakan lembut sebelum dia melihat retakan halus muncul pada pisaunya. Tidak butuh waktu lama sebelum itu pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Ming Xiyin tidak bergerak seperti ayam kayu saat dia menatap pisau yang patah dengan ekspresi tertegun. Pisau itu dipotong rapi seperti tahu. Fan Xiwen mengerutkan kening. Meskipun ekspresi Lu Zhou tenang, dia dalam hati terkejut. Sepertinya anem lebih kuat dari senjata kelas bumi puncak. Itu sangat mirip dengan anem yang merupakan senjata tingkat surga. Senjata tingkat surga yang bisa berubah menjadi berbagai bentuk jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ekspresi tertegun Ming Xiyin dengan cepat berubah menjadi pahit. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan senjata ini, tetapi tuannya telah menghancurkannya dengan tangan kosong. Dia meratap dalam hati, Tuan, bukankah saya sudah bekerja cukup keras? Akhirnya, Lu Zhou berkata, senjata kelas bumi belaka tidak cocok untuk memasuki paviliun langit jahat saya. Petik 2. Ming Xiyin tertegun terdiam. Senjata kelas bumi belaka, lalu, apakah ini berarti ada senjata yang lebih baik di Evil Sky Pavilion? Little Yuaner terkikik dan berkata, kakak senior keempat, lihat senjata di tangan kakak senior ketiga. Itu tombak tuan. Bukankah itu keren? Kakak senior ketiga bertarung melawan dua lawan dengan senjata itu. Petik 2. Ming Xiyin berbalik untuk melihat tombak tuan di tangan Duan Museng. Panjang tombak tuan dan ukiran naga yang dililitkan di sekitar poros memberinya udara yang canggih. Dia ingat ketika 10 elit mengepung Gunung Pengadilan Emas, dia telah mendesak Duan Museng untuk pergi, tetapi Duan Museng tidak mau pergi karena tuan tombak ada di sini. Dia tidak menyangka tuannya akan memberikan senjata yang begitu berharga kepada Duan Museng. Hatinya terasa berat ketika dia memikirkan betapa tidak adilnya itu. Dibandingkan dengan senjata tingkat surga, senjata tingkat bumi puncak benar-benar mirip dengan sampah. Guru, kekuatan agung Anda tidak mengenal batas. Sampah ini bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Anda. Itu jelas senjata kasar. Ming Xiyin akhirnya berkata sebelum dia menendang pisau yang patah itu. Setelah menendang pisaunya, dia tersenyum sinis sebelum dia bertanya, Tuan, kapan saya bisa memiliki senjata yang cocok untuk saya? Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, lakukan tugasmu dengan baik. Petik 2. Ming Xiyin sangat senang dengan kata-kata ini. Itu setara dengan janji bahwa dia akan diberi senjata tingkat surga. Meskipun tuannya tidak menentukan kapan dia akan diberi senjata itu, tuannya adalah orang yang memegang kata-katanya. Dia tidak ragu-ragu saat dia berlutut dan bersujud dengan tulus. Terima kasih Tuan, aku akan terus bekerja keras, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Loyalitas plus 2%. Lu Zhou mengangguk ringan. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan saat dia baru saja pindah ke sini. Loyalitas Ming Xiyin jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, sulit untuk hanya mengandalkan intimidasi dan kekuatan kasar untuk mendapatkan kesetiaan seseorang. Pada saat ini, dua pembudidaya wanita dari Derivat Moon Palace berteriak serempak. Kepala Istana, Palace Master, kamu baik-baik saja. Dua pembudidaya wanita dari Derivat Moon Palace membantu Ye Tianxin, yang pingsan, bangun. Little Yuaner dengan cepat berlari dan memeriksa Ye Tianxin sebentar. Dia berkata, dia baik-baik saja. Kau akan menakuti tuanku dengan membuat keributan seperti ini. Petik 2.
Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata. Little Junior Sister menyebut guru di setiap kesempatan. Saya pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 1. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, kunci dia di paviliun selatan sehingga dia dapat terus merenungkan tindakannya. Petik 2. Iya Tuan. Little Yuaner membawa Ye Tianxin dan dua pembudidaya wanita dari Derivat Moon Palace keluar dari aula besar Evil Sky Pavilion. Pada saat yang sama, Lu Zhou menemukan bahwa kebencian Ye Tianxin menurun dengan cepat. Sepertinya kebenciannya yang berasal dari insiden di Desa Naga Ikan telah menghilang. Awalnya, dia hanya ingin Fan Xiwen menjelaskan alasan di balik kejadian tersebut. Namun, sikap keras kepala Fang Xiwen dalam menyembunyikan insiden itu hanya menarik minatnya. Selain itu, masalah ini juga sangat mungkin terkait dengan ingatannya yang hilang. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, segel basis kultivasinya dan kunci dia. Petik 2. Iya Tuan. Duan Museng meraih bahu Fan Xiwen. Fan Xiwen seperti anak ayam setelah diikat oleh teknik binding cage. Dia dibawa ke aula besar oleh Duan Museng dengan satu tangan. Karena Lu Zhou tidak yakin kartu binding cage akan bertahan, dia segera memerintahkan muridnya untuk menyegel basis kultivasi Fan Xiwen. Dia punya waktu luang jadi dia akan menggunakan berbagai trik di gudang senjatanya untuk membuat Fan Xiwen berbicara. Lu Zhou masih tersesat dalam pikirannya ketika seorang kultivator wanita masuk ke aula besar. Pavilion Master, Black Knight di kaki gunung membuat keributan, menolak untuk pergi. Petik 2. Wajar jika Black Knights menolak untuk pergi karena Fan Xiwen, pemimpin mereka, telah ditangkap. Ketika Lu Zhou mempertimbangkan hubungan istana dengan mereka, dia berkata dengan acuh tak acuh, Fan Xiwen tinggal di Evil Sky Pavilion. Beritahu mereka yang tidak punya urusan di sini untuk pergi. Dia telah menggunakan kata, tinggal, untuk memberitahu orang-orang itu bahwa Fan Xiwen masih hidup. Kultivator wanita memandang Lu Zhou dengan takut-takut saat dia bertanya, tetapi bagaimana jika mereka masih menolak untuk pergi? Serahkan pada Ming Xiyin. Petik 2. Dimengerti. Aku akan memberitahu Tuan keempat tentang ini. Petik 2. Di kaki gunung pengadilan emas, beberapa ratus meter di luar penghalang. Lusinan ksatria hitam sedang memandangi paviliun langit jahat. Karena penghalang, mereka hanya bisa menginjak kaki mereka tanpa daya karena frustrasi. Sementara itu, tersembunyi di dekat hutan, seorang pria anggun berjubah hijau diam-diam mengamati ini. Seseorang berpakaian serba hitam berdiri di belakang pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan hormat, "Senior, apakah kita akan menyerang orang-orang ini?"